Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar, para abdi. Kita dalam hidup tentunya semua mempunyai harapan, keinginan, cita-cita agar kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, murah rezeki, ya, dan yang baik-baik. Pasti itu kita orang normal pasti selalu berdoa memohon yang baik-baik. Tapi adakah kita ingat namanya kita berdoa memohon, artinya kan itu hukumnya kita meminta sesuatu. Kalau kita ibarat kita minta sesuatu pada seseorang, kan kita tidak bisa memaksa orang tuh harus apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita mungkin harapkan harus dipenuhi. Kan tidak bisa seperti itu. Sama kita juga kalau kita berdoa, rajin berdoa, meminta pada Tuhan, Tuhan juga belum tentu akan mengabulkan segala apapun permintaan kita. Itu semua karena apa? Karena kita manusia harus menyadari dulu. Kita hukum lahir saja kalau kita banyak meminta, banyak menuntut, tapi kewajiban kita banyak kita lalaikan, telantarkan, kan sulit untuk dikabulkan atas apapun yang mungkin kita minta. Untuk itulah Guru Ratu selalu memberikan wejangan piteker kepada para sinar. Kalau urusan berhubungan dengan ketuhan, di sini bukan hanya pengertiannya kita membawa sarana, prasarana, upacara, upekara, banten atau sarana apapun bentuknya yang kita haturkan di tempat ibadah, tempat suci. Bukan itu aja maksudnya, itu ya salah satunya. Itulah salah satu bentuk etika kita berhubungan dengan Tuhan. Yang penting dasar tulus ikhlas dan sesuai kemampuan. Yang paling utama adalah manusia bagaimana punya jiwa tulus ikhlas. Ikhlas. Yang tulus ikhlas atas apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan kepada semua ciptaannya. Kalau kita sudah punya jiwa tulus ikhlas dan sesuai kemampuan di dalam kita melakukan apapun, baik itu urusan kita berbakti kepada Tuhan, membawa sarana prasarana, bebantena, melaksanakan yajnya upacara-upacara, harus kita imbangi dengan perbuatan secara universal. Kalau kita sudah dalam sikap hidup banyak berbuat kebaikan dengan dasar tulus ikhlas, tanpa kita meminta, tanpa kita memohon, Tuhan akan sudah tahu, sudah bisa, Tuhan dah tahu, dah melihat, sudah akan sudah udah berapa pahala karma kita, gimana pahalanya, apa bentuknya, nanti apa akan yang diberikan, sudah dipersiapkan. Cuman manusia karena kita punya namanya budi, punya pikiran, ya punya alat untuk berpikir, yaitu otak, ada mata, panca indera, bibir, wajar kita berucap. Orang kita tanpa berucap aja, misalnya kita orang kolok, orang tidak bisa bicara, tunawicara, kita punya pikiran, Tuhan tahu kok pikiran kita apa yang kita mau. Jadi kita sebagai manusia janganlah kita terlalu banyak menuntut, banyak berdoa, banyak memohon pada beliau. Lebih baik banyak kita berbuat ikhlas kebaikan pada siapapun. Namanya orang berbuat ikhlas itu adalah kita tanpa pamrih, tidak memikirkan balasan dari apa yang kita lakukan pada siapapun. Biar Tuhan yang cukup tahu kita sama yang kita orang lain, maupun kalau orang lain yang bicarakan biarkan. Yang penting kita ikhlas. Kalau kita sudah selalu ikhlas, termasuk kalian para sinar, kalau ikhlas ngiring ratu, pikiran kalian bersih, hatinya tidak punya pikiran negatif sama ratunya, ya. Atau artinya kalian juga ikhlas di dalam bagaimana menerima ajaran ini, akhirnya bertanggung jawab untuk bagaimana apa yang sudah ratu berikan dijaga marwahnya, jangan main-main, jangan setengah-setengah. Kalau memang sudah tulus belajar berserah diri, kosongkan diri, jangan lagi membawa pemikiran-pemikiran negatif. Jangan pikiran-pikiran kotor terus timbul. Itu kan merusak mental, merusak rohani, merusak jiwa. Makanya energi negatif itu akan selalu hadir datang karena kita pembawa energi negatif. Coba pikiran kita, rohani kita selalu tulus, bersih. Kita berpositif thinking. Itu hasil yang pertama dulu. Setelah berpositif thinking itu ada kita bersyukur. Orang bersyukur itu adalah orang yang berpositif. Makanya Guru Ratu ajarkan, ajaran kita adalah banyak bersyukur. Suksma itu banyak bersyukur. Suksma pertama adalah roh jiwa, kita bersyukur ada roh jiwa. Kedua, suksma ada kita banyak bersyukur dalam kondisi apapun. Itu namanya kita belajar berpositif terhadap keadaan apapun. Itu yang luar biasa.
Tuhan akan sayang pada orang-orang yang banyak bersyukur. Bersyukur kita diberikan suksma, roh, jiwa, atman. Bersyukur atas apapun pemberian Tuhan, baik putih, mau hitam, baik yang baik maupun yang tidak baik, itu pemberian Tuhan kita terima. Jangan berpikir negatif. Makanya banyak orang yang selama ini dia tidak menyadari, kenapa banyak orang benci sama saya, kenapa kok banyak godaan, kok banyak energi negatif menyerang saya, karena kita gelombang energi kita kotor. Karena energi kita negatif, coba energi kita positif, bersih begini. Kalau kita terang, hati kita yang datang orang terang, kita akan dilihat. Tapi kalau pakaian kita selalu gelap, hitam itu, siang hari aja orang pada lari ketakutan, dikira kita apaan, apalagi malam. Kita belajarlah, kita terangkan pikiran hati kita, jiwa kita dengan apa? Jiwa tulus, nggak usah kesucian. Kesucian itu milik Tuhan. Pakaian kita suci, tapi pikiran kita belum tentu bisa mengendalikan diri, apalagi perilaku. Kita belajarlah manusia yang tulus dan baik. Kalau kita tulus pasti sudah baik, tapi kalau orang baik belum tentu tulus, karena di balik itu bisa saja dia tidak tulus karena dia ada kepentingan pribadi. Kalau dia sudah kepentingan pribadinya tidak sesuai harapan karena dia mau ngatur-ngatur hidup orang, mulailah dia macam-macam, ngendah lah dia, mulailah mencari-cari ya masalah. Jadi kuncinya kalau hidup kita mau mendapatkan energi positif dari siapapun, alam semesta beserta isinya, dari manusia, tumbuhan, binatang, maupun leluhur, maupun yang lebih tinggi, maupun kekuatan negatif, tidak akan mengganggu. Positiflah jiwa kita, selalu menghormati, menghargai semua ciptaannya. Ya, kita harus belajar, kita mengembangkan rohani yang baik. Makanya kalau seorang rohaniawan, dia akan tentu bisa mengelola pikirannya, mengelola ucapannya, perbuatannya, dia akan tenang hidupnya. Biar kita tidak merasa bahwa senjata pedang, parang, jimat, batu akik, karena kita sudah rohani kita selalu positif, selalu berpikir positif, berkata baik, sopan, santun. Sulit orang berbuat tidak baik sama kita. Walaupun ada ujian menimpa kita, kita akan dilindungi karena kita ada kekuatan Tuhan. Apalagi sudah Ratu langsung menurunkan ajaran spiritual Suksma Ang Dharma, dan ilmu Suksma Ang Dharma adalah membuat bekal kalian di dalam rangka kalian untuk membantu Ratu untuk menyebarkan ajaran Dharma di dalam kalian mengalungi kehidupan dengan dasar-dasar apa? Tatu yang baik. Kalau kita tatu ilmu pengetahuan yang baik, otomatis pikiran kita akan lebih terang. Kita tidak usah takut, khawatir kita susah. Masa kita hidup selalu senang? Udah nyataannya hidupnya ada siang, malam, malam, siang, ada hitam, ada putih, ada hidup, ada kematian. Apa yang harus kita ingkari? Kuncinya sekarang hidup ini mau nggak belajar. Kalau dalam hidup kita mau belajar, kita dapat ilmu, di situ kita akan tenang. Karena kalian sudah Guru Ratu berikan kunci-kunci rahasia-rahasia untuk menghadapi kehidupan. Yang pertama sekali rahasianya adalah banyak bersyukur aja dulu. Orang kalau banyak bersyukur pasti dia orangnya tulus. Dia orangnya ikhlas. Kalau orang tulus ikhlas itu dia auranya positif. Ya. Barulah ilmu, barulah ajaran spiritual Suksma Ang Dharma bisa kalian kuasai. Barulah ilmu Suksma Ang Dharma itu. Ilmu Suksma Ang Dharma itu biar para sinar ketahui bukan selalu bentuknya kekuatan. Ilmu Suksma Ang Dharma itu bentuknya kekuatan rohani dulu. Ya kita tenang, ada mujizat, kita yakin wah pasti begini. Dan bentuk kekuatan yang lain yang bersifat mungkin kekuatan yang bersifat ya fisik. Tapi kekuatan ilmu Suksma Ang Dharma paling utama adalah ketenangan. Nyaman, kita merasa terlindungin. Kita ada apa-apa kok kayak semuanya kok kayak cepet, kayak kilat, tak kayak komputer, pikiran kita cerdas. Dan juga ilmu itu secara lahir untuk melindungi fisik kita dan untuk melindungi orang lain, orang yang lemah, untuk melindungi orang-orang yang baik. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Jalankan ajaran spiritual Suksma Ang Dharma dengan sikap dasar hati tulus. Kalau kalian sudah tulus pasti lulus. Kalau kalian sudah lulus, mulus hidup kalian. Walaupun dalam kenyataannya kita hidup banyak rintangan, tidak usah khawatir. Karena Tuhan yang alam jiwa kita dan Tuhan yang ada di semua ciptanya akan selalu memberikan pertolongan pada kita. Asal hati kita tulus. Kalau kita mau banyak ditolong orang, kita banyak memberikan doa yang baik, perbuatan yang baik. Bagaimana kita bisa orang senang sama kita? Kalau pikiran kita selalu negatif sama orang, orang juga akhirnya begitu, menjauhi kita. Yang datang orang-orang yang tentunya ya sama karakternya. Coba kalau kita tulus selalu, orang mau jahat itu dia bisa saja datang, tapi kita akan terlindungi, kita akan diselamatkan oleh Tuhan lewat lantaran siapa, atau mungkin kita sendiri yang mungkin dipakai alat untuk melindungi sendiri. Itu gak usah dipikir, apalagi ilmu Suksma Ang Dharma sudah diturunkan, itu adalah bentuk anugerah. Tenang saja, asal setia ngiring Ratu tulus dan berani berkorban. Biatnya ngaturang ayah di LAD, ngaturang ayah sama ratunya, itu harus kalian harus belajar seperti itu. Bagaimana kalian ngiring Ratu saja setengah-setengah, sinten ngayah aja Ratu, sinten ngayah aja LAD.
bagaimana kalian dapat berkah kalau praktiknya tidak ada. Hanya kalian intinya hanya menuntut saja, misalnya seperti David Radu bilang, kita hanya menuntut saja, makanya belajarlah kita banyak berkarma dulu dengan dasar tulus. Kalau kita sudah banyak berbuat, melaksanakan kewajiban, masalah namanya berdoa kalian tuh tanpa berdoa Tuhan pun tahu, apalagi berdoa kalian punya hak. Begitu juga dengan Ratu, dengan LAD. Kalian sudah tulus ngiring Ratu, ikhlas ya, saing ayah sama Ratu dengan LAD, apa yang Ratu berikan luar biasa, akan alam pikiran kalian akan luar biasa, ketenangan, keselamatan, dan semua kan dibukakan kemudahan. Itu aja pesan dari Ratu. Tetap semangat semuanya, kompak di grup, belajarlah kita saling tegur sapa, itu kan bentuk daripada ibadah kita. LAD hidup jaya, merdeka, rahayu.